Selamat siang pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda. Beragam kabar seputar agenda dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo tiba di Saint Petersburg, Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dalam kunjungan selama 2 hari ini, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menjadi salah satu pembicara dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Presiden Prabowo Subianto tiba di Terminal VVIP Bandara Internasional Pulkovo Saint Petersburg, Federasi Rusia pada pukul 18 waktu setempat. Presiden Prabowo yang didampingi oleh Menlu Sugiono dan Seskap Teddy Indrawijaya disambut oleh Wakil Kepala Protokol Kepala Negara Federasi Rusia, YM Alexander Prusov, Deputi Perdana Menteri Federasi Rusia, YM Denis Manturov, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai turun dari pesawat, Presiden Prabowo mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara dan melewati jajar kehormatan sebelum menaiki kendaraan. Selanjutnya Prabowo bersama rombongan menuju hotel tempatnya bermalam dan disambut oleh para WNI dan mahasiswa yang tinggal di Rusia. Dalam kunjungan selama 2 hari ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menjalani sejumlah agenda. Dalam rangka kunjungan 2 hari kunjungan kenegaraan di Rusia, besok direncanakan akan melaksanakan kunjungan kenegaraan pada Presiden Vladimir Putin setelah beberapa rangkaian acara di pagi hari sebelumnya, diantaranya peletakan karangan bunga di makam pahlawan. Kemudian seperti biasa juga kunjungan kenegaraan ini ada beberapa proses pertemuan bilateral, kemudian yang biasanya ditutup dengan jamuan makan siang kenegaraan. Kemudian pada tanggal 20 Bapak Presiden akan diundang untuk berbicara di sidang pleno Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Nantinya dalam pertemuan bilateral yang telah diagendakan, kedua pemimpin negara akan membahas beragam isu-isu regional dan juga global. Dari Saint Petersburg, Rusia, Fatimah Albar, TV One mengabarkan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menjadi pembicara di acara Saint Petersburg International Economic Forum. Selain itu, Kadin juga akan bertemu pelaku ekonomi Rusia untuk menjajaki kerjasama investasi di tanah air. Ketua Umum Kadin Indonesia tiba terlebih dahulu di Rusia untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Saint Petersburg. Kadin menghadiri sejumlah agenda penting di sektor ekonomi, diantaranya menjadi pembicara di Forum Ekonomi Saint Petersburg. Kadin juga akan bertemu pelaku dunia usaha Rusia untuk menjajaki peluang investasi, termasuk di bidang kendaraan listrik.
Yang pertama di SPIEF itu Saint Petersburg Investment Forum. Jadi bahasa saya itu kayak World Economic Forum-nya di Rusia. Nah, Pak Presiden akan hadir jadi pembicara, dan kami juga hadir di sana. Jadi itu salah satu agendanya. Yang kedua adalah bertemu dengan teman-teman dunia usaha di Rusia yang ingin melakukan perdagangan dan investasi di Indonesia. Kita bertemu dengan teman-teman, ada yang fokus di bidang perbankan, fokus di bidang mineral kritis, di industrialisasi, sampai kepada fokus di bidang manufaktur kendaraan listrik. Nah, jadi saya lihat ini benar-benar sesuatu yang menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita membuat bisnis forum bersama pemerintah 2 hari lagi, di mana kita ingin menjalin bukan hanya kerjasama, tapi mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang ke Indonesia. Ajang balap Formula E kembali digelar di Jakarta Sabtu mendatang. Bagaimana persiapannya? Kabarnya usai jeda. Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kita terhubung dengan jurnalis TV One Fatima Albar yang berada di Saint Petersburg, Rusia. Fatima, apa saja agenda Presiden Prabowo di Rusia hari ini? Ya, Shena dan juga pemirsa, baru saja kita sama-sama menyaksikan agenda pertama Presiden Prabowo Subianto seusai Presiden Prabowo tiba kemarin di Bandara Saint Petersburg, Rusia. Tadi kami sama-sama menyaksikan Presiden Prabowo Subianto menaruh karangan bunga di sebuah Memorial Park Piskarovskoye di Saint Petersburg, Rusia. Memorial Park Piskarovskoye ini merupakan salah satu memorial park untuk mengenang masyarakat Saint Petersburg, Rusia yang memang tewas, jutaan masyarakat Saint Petersburg tewas akibat dikepung oleh Nazi. Tadi kami sama-sama menyaksikan Presiden Prabowo Subianto meletakkan karangan bunga sebagai bentuk tanda penghormatan kepada jutaan warga Saint Petersburg yang tewas akibat pengepungan Nazi tersebut. Selain itu, pemirsa dan juga Shena, selanjutnya agenda akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang kita nantikan, yaitu adalah pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saat ini saya sudah perjalanan menuju ke istana di Saint Petersburg, Rusia, dan juga akan menyaksikan bagaimana jalannya pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Untuk rangkaian kegiatannya sendiri, nanti Presiden Prabowo Subianto dan Putin akan adanya pertemuan tete-a-tete, tatap muka, berdiskusi, berdialog, membahas sejumlah isu-isu strategis, baik itu dalam negeri maupun isu global, dan nantinya usai adanya pertemuan tete-a-tete, kedua negara akan membawa delegasi-delegasinya, baik itu Indonesia maupun dari pihak Rusia, akan ada pertemuan bilateral. Dari Indonesia sendiri membawa sejumlah menteri, ada Menko Pangan, Menko Ekonomi, Menteri SDM, kemudian juga ada menteri lainnya yang sudah dibawa dari Indonesia. Bersamaan Presiden Prabowo Subianto nanti akan membahas sejumlah isu-isu strategis, dan nantinya ini yang menarik, Shena. Kita akan nantikan perjanjian-perjanjian apa yang akan ditandatangani, yang baru akan disepakati usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin di Saint Petersburg, Rusia. Selain itu, kemarin kami juga sempat menanyakan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono, apakah selain perjanjian-perjanjian ataupun isu-isu strategis antara Rusia dan juga Indonesia, apakah akan ada pembahasan mengenai isu-isu global. Dan kemarin Menteri Luar Negeri Sugiono membenarkan ada kemungkinan pembahasan mengenai isu-isu global yang sedang hangat, salah satunya mengenai ketegangan antara Israel dan juga Iran. Ini menarik karena memang kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat diundang di KTT G7, namun Presiden Prabowo Subianto lebih memilih untuk memenuhi undangan dari Presiden Putin ke Rusia, mengingat undangan tersebut datangnya secara bersamaan, dan memang kita akan lihat apakah isu global mengenai ketegangan antara
Rusia, maksud kami antara Iran dengan Israel akan turut dibahas. Kita akan nantikan karena nanti ada press statement kedua kepala negara, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya akan memberikan statement secara terbuka. Seluruh dunia akan mendengarkan kedua statement dari kedua kepala negara tersebut. Sementara itu, Shena. Laporan lengkap dari Fatimah Abal, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. ABB Formula E World Championship kembali digelar di Indonesia bertajuk Sarinah Jakarta E-Prix 2025. Berbagai hal baru hadir di gelaran balap tahun ini, seperti mobil terbaru yaitu Gen3 Evo. Jakarta E-Prix akan menjadi seri ke-12 dari 17 seri dalam kalender balap Formula E 2024-2025. Balapan sendiri akan digelar pada Sabtu sore dan hanya akan dilakukan sebanyak 1 kali. Pada gelaran tahun ini, Formula E memperkenalkan mobil generasi terbaru yaitu Gen3 Evo, yang merupakan penyempurnaan dari mobil sebelumnya yaitu Gen3. Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo, menyebutkan mobil baru ini adalah mobil yang jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya dan yang tercepat di ajang balap dunia. The main two differences are basically we have a powertrain, a front powertrain now that we're activating, which makes the car much faster than what it was before. Also another difference is the tire compound. So now it's much softer compound, and together with the front powertrain and the tire, we are probably in the region of 3 to 5 seconds faster. But most importantly, we're 0 to 100 in 1.8 seconds, which makes our car the fastest car in the world. Dan untuk mengetahui persiapan terkini dari ajang balap Formula E Sabtu mendatang, kita terhubung dengan reporter TV One Zinadin Duhan. Duhan, apa yang menarik dari ajang Formula E Jakarta tahun ini? Ya, Shena dan juga pemirsa, ABB Formula E ini kembali digelar di Jakarta. Tepatnya juga ini merupakan seri ke-12 dari 17 balapan yang ada di kalender Formula E 2024-2025. Yang menarik adalah di Jakarta ini berbeda dengan tahun 2023, yang mana di saat 2023 kemarin memperkenalkan mobil dengan generasi terbarunya Gen3. Di tahun 2025 ini yang akan digunakan untuk balap di Street Circuit Ancol ini merupakan Gen3 Evo. Ini merupakan penyempurnaan dari mobil Gen3, yang mana juga tadi kami langsung bertanya kepada Chief Championship Officer dari Formula E, Alberto Longo, yang menyebutkan kepada kami bahwa memang mobil ini memiliki beberapa upgrade. Ini mulai dari drivetrain, yang mana pada sebelumnya jika drivetrainnya ini hanya menggunakan gerak roda belakang di mobil Gen3, namun di Gen3 Evo ini berpenggerak 4 roda atau all wheel drive. Memang sejak tahun kemarin ini, sejak di zaman Gen3 ini sudah ada 4 motor atau 4 penggerak di rodanya, namun di penggerak 2 roda yang berada di depan ini hanya digunakan sebagai regeneratif energi saja saat pengereman. Nah, di Gen3 Evo ini motor yang berada di depan ini digunakan juga untuk meningkatkan akselerasi, yang mana akselerasinya juga meningkat 2 hingga 3 detik lebih cepat. Ini menjadi 1,82 detik. Artinya mobil Formula E yang digunakan nanti untuk balap di Street Circuit Ancol ini adalah mobil dengan akselerasi tercepat di balap mobil yang dimiliki oleh FIA. Bahkan ini akselerasi dari 0 hingga 100-nya lebih cepat dibandingkan dengan Formula One. Dari segi bodi sendiri ini lebih ramping dibanding dengan sebelumnya. Jika sebelumnya bodinya cukup agresif dengan cukup lebar, namun demi menyesuaikan dengan trek yang ada dan juga perkembangan teknologi, ini bodinya dibuat lebih ramping untuk aksi dan manuver-manuver yang bisa digunakan lebih banyak nantinya. Lalu selain dari itu juga beberapa upgrade juga ditambahkan ke dalam mobil Formula E guna juga menambah performa dari mobil itu sendiri. Dari segi sirkuit sendiri ini tadi kami sempat memantau ke dalam, memang seluruh persiapan sudah selesai dilakukan, termasuk juga inspeksi trek dan juga track walk yang dilakukan oleh pembalap pada sore ini. Tadi kami memantau ada juga juara Formula E Nick De Vries tadi sudah di dalam, lalu juga kami memantau ada Nick Cassidy dan juga beberapa pembalap lainnya yang pada hari ini terpantau hadir ke sirkuit untuk langsung memantau bagaimana kondisi trek, karena memang informasi yang kami dapatkan ini ada perubahan di beberapa tikungan, terutama di tikungan 10 dan juga tikungan 11
di Formula E. Tadi juga kami sempat berbincang bersama Alberto Rongo yang menyebutkan bahwa tahun ini merupakan tahun terakhir dalam kontrak Formula E bersama Indonesia dan berharap juga nantinya akan dapat diperbarui dengan pemimpin yang berada di Indonesia, mengingat juga adanya pergantian pemimpin baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sehingga juga Formula E ini harus melakukan negosiasi ulang untuk terus menggelar balapan di Indonesia. Berbeda dengan tahun kemarin, jika tahun kemarin ini ada 2 seri, tepatnya di tahun 2023 di Indonesia ini menggelar double header, namun di seri ini hanya ada single header, yang mana pada balapan ini nantinya akan digelar pada hari Sabtu sore, setelah sebelumnya ini pada hari Sabtu pagi akan diadakan kualifikasi. Memang beberapa pembalap ini terpantau sudah menguasai klasmen. Ini di klasmen pertama ada Oliver Rowland dengan 171 poin. Kedua ini ada Tyler Bernard dari McLaren ada 85 poin, dan juga di posisi ketiga Pascal Wehrlein ini dia ada 84 poin. Ini gapnya memang cukup besar dari posisi 1 ke posisi kedua, lebih dari 80 poin. Namun championship hopes ini masih terus hidup, di mana juga yang berada di posisi 2 dan posisi 3 ini masih memungkinkan untuk juara dunia jika menyapu bersih kemenangan di 6 balapan terakhir, dengan catatan sang pemuncak klasmen ini tidak menerima poin sama sekali dalam 6 balapan terakhir. Namun nampaknya hal ini cukup mustahil, jadi di Jakarta ini Oliver Rowland ini masih sangat difavoritkan untuk menang. Begitupun juga dengan Maximilian Gunter yang kemarin tahun 2023 ini menjuarai balapan di Formula E. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti keseruan yang ada di Formula E atau Jakarta E-Prix 2025, Shena. Baik Duhan, lalu bagaimana untuk masyarakat yang berniat untuk menonton langsung? Apakah pembelian tiket ini dilakukan secara OTS atau online? Ya, Shena dan juga pemirsa, pembelian tiket ini memang sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu. Ini tiket juga terbagi ke dalam beberapa jenis, ada festival, grandstand, lalu VIP, ada juga pembelian tiket tambahan ini untuk bisa masuk ke pit walk, yang mana nantinya para penonton dapat lebih dekat melihat kondisi mobil dan juga pit dari 11 tim yang akan berlaga di Sarinah Jakarta E-Prix 2025. Nah, saat ini pembelian tiket sudah bisa dilakukan secara online melalui official website, dan juga sudah mulai bisa ditukarkan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan dan dibagikan melalui email maupun WhatsApp dari para pembelinya. Salah satunya adalah penukaran tiket di Sarinah lantai 4 yang sudah bisa dimulai sejak hari ini, dan mana juga ini tiket ini tidak dapat diperjualbelikan kembali karena penukaran etiket menuju ke gelang atau kalung yang nantinya diberikan oleh panitia ini harus menggunakan KTP atau ID dari orang yang sama yang membeli tiket secara online. Shena. Oke, Duhan, lalu ini penegasan saja sedikit, apakah kecepatan atau performa baru dari Formula E ini ada pada top speednya atau akselerasinya, dan apakah performa baru ini bisa dimaksimalkan di sirkuit Ancol? Oke, jika kita melihat spesifikasinya tentunya juga untuk performa sendiri ini yang meningkat adalah di akselerasi, yaitu kecepatan dari 0 hingga 100 atau torsinya yang meningkat dibandingkan dengan mobil Gentry. Di Gentry Evo ini itu hanya 1,82 detik. Ini artinya mobil yang tercepat di seluruh ajang balap mobil yang dimiliki oleh FIA dibandingkan dengan hypercar maupun juga dengan mobil Formula One. Ya, dulu di Gentry ini untuk 0 sampai 100 membutuhkan waktu sekitar 2,8 detik. Nah, untuk kecepatan maksimumnya sendiri ini ada di 320 km per jam. Ini memang jika kita lihat dari kecepatan maksimalnya ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan maksimal dari mobil hypercar yang biasa membalap di Le Mans maupun juga Formula One yang saat ini memiliki top speed paling besar di mobil balap yang dimiliki oleh FIA. Dan juga jika kita melihat karakter sirkuit dari Ancol sendiri ini cukup tricky, Shena, karena bukan hanya karakter dari sirkuit atau aspalnya saja yang berpengaruh, namun juga faktor cuaca. Karena menurut ramalan dari perkiraan dari BMKG seperti itu, di hari Sabtu nanti ini akan turun hujan, yang mana untuk Formula E ini cukup tricky karena tidak ada pergantian ban kering maupun ban basah, alias ban yang digunakan di Formula E ini merupakan ban all weather. Di kering akan menggunakan ban yang sama dengan di balapan basah, sehingga juga pada
pada saat basah semua bisa terjadi, dan tentunya jika nanti hujan maka power 320 ini tidak akan keluar sepenuhnya. Meskipun juga sudah mengaktifkan attack mode yang mana maksimum powernya ini bisa menjadi 350 kWh, namun jika dalam kondisi hujan ini cukup tricky untuk menggunakan full power karena jika kita lihat juga kiri kanan ini pembatasnya tembok yang mana run off ini sangat minim untuk berada di sirkuit Ancol. Sena. Laporan lengkap dari Zinadin Duhan, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pameran terbesar Asia Tenggara, Jakarta Fair 2025 dibuka hari ini dan akan berlangsung hingga 13 Juli 2025. Persiapan sudah terlihat di area hall pameran. Total ada 2.550 peserta, terdiri dari 55% perusahaan swasta dan 45% UMKM. Jakarta Fair 2025 mengusung tema mendukung Indonesia maju lewat inovasi dan karya bangsa berkelanjutan, selaras dengan rangkaian Hari Ulang Tahun Jakarta ke-498. Berbagai produk dari sektor otomotif, elektronik, fashion, hingga kuliner akan ditampilkan. Konser musik, parade karnaval, wahana anak, dan pameran seni budaya Betawi juga akan menjadi daya tarik utama. Panitia juga menjalin kerjasama dengan Transjakarta. 4 rute khusus disiapkan, yakni PGC 1, Matraman Baru, Pulau Gadung 1, dan Balai Kota. Dari 4 titik tersebut, Anda bisa menuju G-Expo dengan tarif ekonomi Rp3.500 sekali jalan. Pemerintah siapkan langkah untuk upaya evakuasi WNI yang berada di Iran. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah evakuasi bagi WNI yang saat ini tengah berada di Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah Indonesia sudah menghubungi negara tetangga Iran untuk mempermudah proses evakuasi. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Indonesia selalu dalam posisi siap memberikan kontribusi apapun dalam rangka terciptanya perdamaian. Pemirsa, setelah Israel tak henti-henti menyerang Iran dan malah merengek-rengek pada Amerika Serikat untuk dapat bantuan militer lebih, Iran mengeluarkan senjata terbaru mereka untuk membalas kelakuan congkak Zionis. Sejumlah saksi mata merekam peluncuran rudal teranyar Iran tersebut. Militer Iran berhasil menembak jatuh drone canggih Israel RM-900 di wilayah timur Isfahan, Iran pada hari Rabu. Pemirsa, petugas KKP menembak sejumlah kapal asing yang mendapat mencuri ikan di perairan Indonesia. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, petugas menangkap 2 kapal asing berbendera Filipina di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Kedua kapal asing tersebut kedapatan tengah mencuri ikan. Tembak. Tembakan KR haluan kapal. 2 kali. Petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas langsung memberondong dengan peluru tajam lantaran kedua kapal asing tersebut tak juga mau berhenti. Kedua kapal itu adalah FB Annie Grace dengan ukuran 65,22 gross ton yang menggunakan alat penangkap ikan jenis Persein. Dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai lifeboat atau kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing tersebut langsung ditangkap petugas. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bung Nugroho Saksono menuturkan,
Penindakan 2 kapal asing berhasil dilakukan setelah adanya laporan dari kelompok nelayan yang curiga dengan keberadaan kapal asing di perairan Indonesia. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 31,6 miliar rupiah. Kemarin 2 kapal asing asal Filipina berhasil ditangkap di wilayah Laut Sulawesi dengan jumlah 17 ABK. Operasi ini dipimpin Kepala Pangkalan Bitung dan Kepala Pangkalan Tahuna. Jadi kami punya 2 UPT di sana. Sengaja kami libatkan 2 kepala UPT tersebut untuk saling menjaga wilayahnya karena ini menjadi wilayah yang seksi di mana Sulawesi Utara tersebut, tunanya besar-besar dan banyak di situ. Wilayah Laut Sulawesi merupakan perairan yang kaya akan sumber daya alam, khususnya ikan tuna, sehingga menjadi sasaran empuk praktik pencurian ikan oleh kapal asing, khususnya dari Filipina. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kementerian Pertanian menetapkan harga pokok produksi atau HPP ayam hidup yaitu sebesar Rp18.000 per kilogram setelah harga ayam anjlok di pasaran. Pemerintah bertindak cepat mengatasi anjloknya harga ayam yang mengancam kelangsungan usaha para peternak. Kementerian Pertanian secara resmi menetapkan harga pokok produksi atau HPP ayam hidup sebesar Rp18.000 per kilogram. Harga ini naik dari HPP sebelumnya yaitu sebesar Rp17.500 per kilogram. Menurut Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda, harga ayam di tingkat peternak saat ini sudah terlalu rendah dan membuat banyak peternak rugi. Karena itu pemerintah harus hadir dan kita semua tadi menyepakati harga 18.000 adalah harga pokok produksi minimal, karena kalau harga acuan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 6 tahun 2024, harga ayam hidup minimal itu di 25.000. Jadi ini masih agak jauh dari harga acuannya, tetapi setidaknya dengan angka 18.000 para peternak kita baik yang menengah, kecil maupun besar bisa mendapatkan keuntungan dan bisa terus berusaha untuk ayam ras broiler ini. Anjloknya harga ayam diduga dipengaruhi oleh adanya oknum yang menekan HPP serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Menyikapi hal itu, Satgas Pangan Polri mengingatkan semua pihak untuk tidak memanipulasi atau memainkan harga ayam. Polri menegaskan akan turun langsung ke lapangan dan siap memproses secara hukum pihak-pihak yang terlibat. Satgas Pangan mengawal prosesnya, dan apabila nanti ditemukan ada fakta, ada pembentukan harga yang memang dilakukan oleh para pengusaha maupun middleman, dan itu kita buktikan ada unsur pidananya, maka kita akan lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan dan kita rekomendasikan sesuai dengan ranah hukum yang bersangkutan. Apakah itu pidana, apa itu administratif, tentunya nanti akan kita diskusikan antara penegak hukum. Terima kasih. Pemerintah berharap langkah penyesuaian HPP ini dapat memulihkan stabilitas harga di pasar sekaligus melindungi keberlanjutan peternak mandiri di tanah air. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meluncurkan program percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Ambon, Maluku. Koperasi Merah Putih bukan sekedar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di tingkat kota maupun desa se-Indonesia. Peresmian program percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih berlangsung di Auditorium Universitas Patimura Ambon, Maluku. Dalam peresmian tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto berdialog dengan seluruh kepala desa se-Maluku. Yandri Susanto menyampaikan program Koperasi Desa Merah Putih bertujuan mendongkrak aktivitas ekonomi lokal yang akan menjadi dasar kemandirian bangsa, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan.
Koperasi Merah Putih bukan sekedar instrumen ekonomi, tetapi bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di tingkat kota maupun desa se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya. Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan Merah Putih, ide besar dari Bapak Presiden hadir. Tadi sudah kita dengarkan pidato Bapak Presiden. Ingin seluruh rakyat-rakyat di desa, di tepi-tepi pantai, di kaki-kaki gunung, di gang-gang sempit, ya, di pinggir-pinggir sawah, itu Bapak Presiden Prabowo ingin masyarakat kita sejahtera, tidak lagi ada kemiskinan. Dengan cara apa? Pelayanan dekat kepada masyarakat, Pak. Menteri Desa juga meninjau gedung Koperasi Merah Putih di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon. Koperasi menampung hasil pertanian berupa sayuran, buah, sembako, dan produk olahan lokal. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Menko Bidang Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 1.120 sertifikat hak milik kepada warga transmigran di Sukabumi, Jawa Barat. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan 1.120 sertifikat hak milik kepada warga transmigran di Sukabumi, Jawa Barat. Penyerahan sertifikat ini merupakan bagian dari program unggulan Kementerian Transmigrasi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah bagi transmigran. Ahaya menjelaskan banyak warga transmigran yang belum memiliki legalitas lahan secara resmi. Sertifikat yang diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk hunian, lahan usaha, hingga akses ke lembaga keuangan. Memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi para transmigran. Apalagi sudah ditunggu belasan bahkan puluhan tahun. Hidup di atas tanah yang tidak bersertifikat itu tentu menghadirkan rasa tidak nyaman, was-was, khawatir, dan bahkan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan diri dalam berkehidupan, dalam mengembangkan usaha dan lain sebagainya. Hari ini akan kita buktikan bahwa dengan kerja keras kita bisa menuntaskan berbagai isu dalam hal lahan. Kadin Indonesia menyepakati kerjasama dengan Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Kerjasama dilakukan bertepatan dengan pelantikan pengurus Adkasi periode 2025-2030. Kami tidak akan menunggu lama. Penandatanganan sejumlah kerjasama tertuang dalam MOU yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua Umum Kadin Taufan Eko Nugroho bersama Ketua Adkasi Siswanto. Ketua Adkasi mengatakan peran serta Kadin Indonesia sangat besar dan memiliki pengaruh yang kuat dalam rangka menarik investasi masuk ke daerah dan menggerakkan potensi roda perdagangan dan industri. Wakil Ketua Umum Kadin Taufan Eko Nugroho menyampaikan kerjasama ini diharapkan mampu untuk mendorong sinergi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Saya rasa memang MOU ini, kerjasama ini sangat strategis sekali. Karena harapan Bapak Presiden Prabowo bagaimana Indonesia bisa tumbuh ekonominya 8%. Dan tadi sangat baik sekali Bapak Mendagri juga menyatakan bagaimana di kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia tidak hanya memikirkan bagaimana membelanjakan anggaran yang ada, tapi meningkatkan dari anggaran itu sendiri. Tentu untuk meningkatkan anggaran itu sendiri dibutuhkan kegiatan ekonomi yang cukup agresif, di mana memang Kadin juga sudah diarahkan oleh Ketua Umum kami, Bapak Anindya Bakri, bagaimana bisa bekerja sama dengan rekan-rekan daerah, terutama dengan Adkasi dan Kabupaten seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kegiatan ekonominya melalui investasi, melalui kegiatan perdagangan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap ada 1,3 juta calon penerima yang gagal mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan.
Dalam keterangannya hari ini, Mensos menjelaskan ada 1,3 juta calon penerima yang masih mengalami kendala dalam penyaluran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rekening tidak aktif atau rekening tidak ditemukan, dan adanya perbedaan nama dengan nomor rekening sehingga tidak bisa disalurkan atau gagal transfer. Akibat kejadian itu, Mensos akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Himpunan Bank milik negara untuk mendalami persoalan ini. Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan PPATK untuk mengetahui lebih jauh apakah rekening tersebut memang valid untuk menerima bansos. Setelah itu, jadi terdapat 1,3 juta calon penerima yang masih mengalami kendala dalam penyaluran. Data itu bisa dilihat di sana. Karena disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rekening tidak aktif atau rekening tidak ditemukan. Tentu kami dengan BPS nanti akan berkoordinasi dengan Himbara tentang rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan ini, untuk supaya kita bisa mengetahui lebih jauh. Yang kedua, ada perbedaan nama dan nomor rekening. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menegaskan pentingnya pengawasan dan pendampingan pengobatan bagi penderita TBC. Hal ini diutarakan saat menghadiri dialog interaktif Kelurahan Siaga TBC di Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten. Menurutnya tercatat ada sebanyak 100.000 orang meninggal dunia pada setiap tahunnya karena tuberkulosis atau TBC. Kementerian Kesehatan RI menargetkan Indonesia bebas TBC pada tahun 2030 sesuai dengan target WHO. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua kasus tertinggi TBC di dunia setelah negara India dari sebanyak 200 negara di dunia. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.